Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Saya Retno Mayasari. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Sebagai dosen, saya memiliki bidang ilmu yang saya tekuni. Nah, bidang ilmu yang saya tekuni adalah konstruksi bangunan dan strategi pembelajaran. Menurut saya, kedua bidang ini sangatlah menarik sebagai kajian akademik sekaligus untuk masyarakat umum, yang mana ilmu konstruksi bangunan dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum dalam merencanakan sebuah bangunan, dan dalam kajian akademik konstruksi bangunan dan strategi pembelajaran sangat erat hubungannya dalam mencetak lulusan prodi Pendidikan Teknik Bangunan yang nantinya akan menjadi seorang guru. Yang mana seorang guru harus mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan ilmu materi ajarnya. Beberapa penelitian yang telah saya lakukan dengan berkolaborasi dengan tim dosen maupun mahasiswa, baik dalam kampus maupun luar kampus, diantaranya adalah mengembangkan bahan ajar konstruksi bangunan, keselamatan kerja pada mata kuliah praktek bangunan, sarana dan prasarana laboratorium pada SMK, yang menghasilkan luaran buku konstruksi bangunan rumah tinggal sederhana. Buku tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran, serta dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum. Salah satu contohnya dalam pengabdian saya yang berjudul Pendampingan Perencanaan Talut dan Pondasi pada Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Buku tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam merencanakan sebuah konstruksi. Kemudian, pada mata kuliah yang saya ampu, berikut sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni. Beberapa di antaranya adalah mata kuliah konstruksi bangunan, praktek bangunan, strategi pengelolaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendidikan teknologi kejuruan, menggambar teknik, telaah kurikulum, evaluasi pembelajaran, micro teaching, media pembelajaran, serta technopreneurship. Yang mana materi-materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa hasil dari penelitian yang saya lakukan. Salah satunya pada mata kuliah konstruksi bangunan, saya mengajar dengan strategi pembelajaran menerapkan model case method, yang mana mahasiswa didorong untuk memahami konsep dan teori melalui analisis kasus nyata. Mata kuliah konstruksi bangunan ini merupakan mata kuliah pokok untuk mahasiswa semester 1 pada prodi Pendidikan Teknik Bangunan, yang mana pada mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar konstruksi bangunan, mulai dari struktur bangunan bawah hingga bangunan atas beserta bagian-bagiannya, seperti pondasi, slope, kolom, dinding, serta rangka atap beserta detail-detail lainnya seperti detail kusen, sanitasi, hingga instalasi. Nah, output pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar konstruksi bangunan untuk bangunan rumah tinggal sederhana, termasuk mahasiswa mampu mendeskripsikan dan memiliki keterampilan menggambar serta membaca gambar. Yang mana materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah pengertian dasar konstruksi bangunan gedung, bagian-bagian konstruksi bangunan, perencanaan, rencana, RAB, dan juga RKS. Kemudian pekerjaan pasangan batu, pondasi, dinding, dan pekerjaan beton. Adapun sub dari pekerjaan beton adalah materinya begisteng, acuan perancah, pekerjaan beton dengan materi perawatan beton, lantai, rangka atap, kuda-kuda, atap, serta instalasi dan sanitasi hingga finishing. Jumlah tatap muka pada perkuliahan ini adalah 16 kali tatap muka, termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu berupa observasi lapangan, dan asinkronus dengan menggunakan aplikasi e-learning Elena. Sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu menggugah materi kuis maupun diskusi melalui Elena. Kemudian di kelas saya memberikan materi dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, yaitu mahasiswa dijelaskan materi, kemudian difasilitasi untuk berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, evaluasi hasil belajar pada mata kuliah ini adalah hasil proyek dengan bobot 40
aktivitas partisipasif dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 20%. Sedangkan referensi pada mata kuliah ini diantaranya adalah buku konstruksi bangunan oleh saya sendiri Retno Mayasari, kemudian buku oleh Alan Edward, dasar-dasar konstruksi bangunan, bahan-bahan dan metodenya, kemudian buku dari Frick Hans, yaitu ilmu konstruksi struktur bangunan dan juga ilmu konstruksi bangunan, serta buku dari Jimmy, panduan sistem bangunan tinggi, serta jurnal-jurnal konstruksi bangunan. Demikian Bapak Ibu semuanya untuk deskripsi dari mata kuliah yang saya ampuh. Setelah ini, mari Bapak Ibu bisa melihat rangkaian proses pembelajaran saya pada mata kuliah konstruksi bangunan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya pada mata kuliah konstruksi bangunan ya. Oke, pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 gitu ya, setelah kita minggu lalu UTS gitu ya. Jadi untuk hari ini kita akan memasuki materi begisting teman-teman ya. Sebelum kita memasuki materi itu, saya akan mempresentasi teman-teman semua gitu ya. Saya presentasi dulu. Muhammad Zaki ada, oke, Juanito, Muhammad Adi Wicaksono, Haidar, Septiani, Davin, Juanatan, Caisan, Rangga, Levan, Iqbal, Bayu, Kautsar, ya, oke, hadir semua ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Sehat semua? Oke, bisa mengikuti perkuliahan ya? Oke, jadi nanti untuk perkuliahan hari ini saya akan memberikan materi, kemudian nanti kita ada diskusi, kemudian kita nanti akan mencoba menganalisis produk yang sudah saya tampilkan di depan ini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mengira-ira itu apa sih gitu ya. Nanti bisa teman-teman analisis setelah saya memberikan materi. Oke, sebelum masuk ke materi saya akan menjelaskan dulu. Jadi ini mata kuliah konstruksi bangunan, materinya adalah pekerjaan beton dengan submateri begisting teman-teman. Nah, jadi nanti pada materi begisting ini pada akhir perkuliahan nanti teman-teman diharapkan mampu memahami apa itu begisting, mampu memahami fungsi begisting, dan mampu memahami macam-macam begisting untuk macam-macam bangunan, gitu ya teman-teman. Oke, saya akan masuk ke materi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua ya, begisting. Nah, apa yang ada di benak teman-teman semua ketika teman-teman melihat gambar seperti ini? Yang mana sih begisting pada gambar ini? Yang mana? Yang mana? Ini? Ini apa ini? Ini? Kalau ini apa? Plat lantai ya ini ya. Gambar ini bisa teman-teman lihat, ini plat lantai. Berarti artinya ini adalah bangunan bertingkat ya, bukan bangunan satu tingkat. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya, oh ini loh begisting gitu ya. Oke, sekarang masuk ke materi lah. Apa sih begisting itu? Nah, begisting atau foamwork ya adalah satu konstruksi pembantu yang bersifat sementara, yang merupakan cetakan atau mal ya, beserta kelengkapannya ya. Ada bagian bawah, bagian atas gitu kan. Kalau dia adalah begisting begisting balok gitu, berarti kan dia di atas, berarti ada
pelengkap, alat-alat pelengkap seperti scaffolding dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jika itu slope, dia kan di bawah ya. Kalau slope itu kan di bawah, berarti di atas fondasi langsung gitu ya. Nah, itu. Nah, begisting adalah cetakan sementara. Kenapa disebut cetakan sementara? Karena dia hanya bersifat cetakan. Jadi setelah beton itu tercetak, begisting mestinya dilepas. Tapi ada juga yang begisting permanen. Nanti akan saya perlihatkan, gitu ya. Jadi mestinya begisting itu bisa dibikin gitu ya, kemudian kita masukkan betonnya gitu ya, ada tulangan, ada beton, nanti sesuai dengan umur betonnya kita membutuhkan umur beton berapa sih gitu kan. Setelah kita sampai ke batas umur betonnya, begisting dilepas, paham ya. Jadi begisting itu artinya apa? Intinya cetakan. Nah itu adalah fungsinya pengecoran sekaligus pemadatan adukan, pelepasan formwork atau acuan sehingga beton tidak rusak. Jika sudah terpasang semua, sudah dinyatakan aman, baru scaffoldingnya atau perancangnya dilepas. Oke, bisa dilanjut? Oke. Kemudian fungsi begisting. Nah, fungsi begisting. Fungsi utama dari pemasangan begisting adalah terbentuknya cetakan beton. Yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi umur beton itu macam-macam. Misalnya beton dengan dimensi berapa. Misalnya biasanya slope itu misalnya 30 kali 30 itu dengan bentang sekian meter itu butuh kekuatan maksimal, itu dia membutuhkan waktu atau umur beton berapa lama. Itu nanti akan berbeda dengan dimensi beton dia yang lebih rendah. Misalnya kayak slope yang 20 kali 20 sama slope yang 30 kali 30 itu dia umur betonnya akan berbeda. Jadi ada umurnya. Dengan bentuk beton yang sesuai kebutuhan, maka konstruksi sudah memiliki fondasi serta struktur bangunan yang kokoh. Di sisi lain, begisting juga berfungsi sebagai pijaan sementara untuk para tukang. Ini contohnya. Ya kan? Ini kaki ya. Nah, berpijak ini begisting kayak gitu. Kelihatan selalunya dia berpijak di situ. Gitu ya. Nah, terutama saat beton belum kering atau terbentuk agar proses pembangunan tidak terhalang, para tukang yang dapat mengerjakan bagian yang lainnya, maka pijakan ini dapat memudahkan para tukang saat bekerja. Ya, lihat ya gambarnya ya. Nah, ini dia lagi ngecat ya ini ya, lagi ngecat ya, tapi ini dari alat yang ngecatnya nggak manual ya. Ya, nah, terlihat tadi kita. Ini ada tulangannya ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang jenis-jenis begisting. Nah, ada begisting tradisional, ada begisting rekayasa, bahkan ada begisting permanen. Nah, coba kita pelajari satu-satu. Begisting tradisional ini dibuat dari kayu atau triplek ya, atau bahasa kerennya plywood gitu ya, atau papan yang tahan akan kelembapan. Sangat mudah untuk diproduksi, tetapi memakan waktu untuk struktur yang lebih besar. Dan triplek yang digunakan memiliki umur yang relatif singkat. Triplek itu tipis gitu ya. Jadi dia umurnya juga nggak begitu tahan lama gitu ya. Nah, hal ini masih digunakan secara luas di mana biaya tenaga kerja lebih rendah daripada biaya untuk pengadaan begisting yang dapat digunakan kembali. Nah, ini juga merupakan jenis begisting yang paling fleksibel karena dapat diterapkan pada bentuk konstruksi yang rumit, kan bisa dibentuk-bentuk kan gitu. Nah, kemudian sistem begisting rekayasa atau engineering. Begisting ini dibangun dari modul prefabrikasi, jadi dia itu sudah masuk ke pabrik gitu ya. Nah, dengan bingkai logam, biasanya baja atau aluminium. Teman-teman di lab bahan teman-teman pernah lihat nggak? Ada beton yang betonnya silinder-silinder itu. Terus di situ ketika mencetak beton silinder itu teman-teman lihat nggak ada cetakan dari besi kayak tabung. Itu namanya begisting juga ya. Itu namanya begisting. Nah, itu ya. Itu yang begisting rekayasa. Itu kita nggak bikin sendiri ya, kita beli. Itu kan cetakan pabrik. Itu namanya juga begisting gitu ya. Nah, dua keuntungan utama dari sistem begisting dibandingkan dengan begisting kaca tradisional adalah kecepatan konstruksi. Pin dengan sistem modular, klip atau skrep lah. Itu kan di sana kan ada skrepnya kalau itu untuk mencekik
saking nanti bukanya juga gampang. Kalau yang kita tradisional kayu buka ya nih gitu ya, manual gitu ya, dikurung gitu ya, diambil gitu ya. Nah, itu. Bisa dibayangkan? Oke. Dan menurunkan biaya penggunaan kembali. Jadi kalau itu tuh kalau misalnya mau bisa digunakan berkali-kali gitu ya, bisa digunakan berkali-kali. Nah, sementara yang terbuat dari kayu mungkin harus diganti setelah beberapa atau beberapa musim penggunaan. Jadi untuk yang kayu itu sebenarnya juga bisa digunakan kembali. Tapi karena dia itu kita kayak untuk merekatkannya itu kita juga pakai paku dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dia hanya bisa digunakan berulang kali, hanya beberapa kali saja kan. Nanti kalau udah sampai 5 sampai 6 kali ya dia udah hancur kan, udah beberapa kali dibongkar pasang kan gitu ya. Tapi kalau yang rekayasa itu sangat memungkinkan untuk bisa dipakai berulang-ulang kali. Paham? Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, ya. Dilanjut. Nah, begising plastik. Ya, begising plastik guna kembali recycle. Sistem ini saling terkait dan berbentuk modular, digunakan untuk membangun banyak macam bentuk struktur beton yang relatif sederhana. Panelnya ringan dan sangat kuat. Jenis ini cocok untuk konstruksi berbiaya rendah dan skema perumahan asal. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat nih ke perumahan. Sekarang kan perumahan banyak banget ya. Rumahnya itu kan bangunnya kan massal dan sama kan. Nah, jadi teman-teman mungkin besok-besok bisa observasi gitu ya. Observasi macam-macam begising ke perumahan gitu ya. Coba dilihat sana begisingnya pakai apa. Kalau pakai kayu ya kita ini ya. Memangnya kan sekali bikin 10 perumahan, begising kayu dibuat 10 kan? Dibuat kali 10 ya, begising satu ini dulu gantian-gantian ya kita ada efektif gitu ya. Nah, coba nanti teman-teman bisa melihat di sana ya. Kemudian begising permanen atau terisolasi. Begising ini dirakit di tempat, biasanya untuk isolasi bentuk beton atau insulating concrete foam ya. Begising tetap di tempat setelah beton telah diawetkan dan dapat memberikan keuntungan dalam hal kecepatan ya. Tapi ini tidak lazim digunakan ya. Mungkin ini digunakan untuk bangunan-bangunan tertentu karena sebuah bangunan itu kan memerlukan perawatan ya. Jadi kalau ini biasanya digunakan untuk misalnya sampel-sampel untuk pengujian beton. Nah, kemudian ini ya, cara menghitung slope kolom dan balok. Nah, ini cara menghitungnya. Sisi tegak slope kali 2 kali panjang slope. Nah, kalau slope coba kita lihat ini. Ini sebenarnya ini balok tapi bisa kita umpamakan slope ya. Kita bayangkan saja ini tuh di bawah. Kalau slope kan ini di bawah tuh. Di sini tadi atas pondasi ya, di atas pondasi. Jadi kalau slope itu biasanya gini. Teman-teman kalau pondasi itu kan gini ya. Ya tak? Ada ini loh. Ini baru-baru. Nah, rumusnya sisi tegak slope tadi 0,2 kali 2 kali panjangnya ini 6 meter. Berarti sisi tegak ini kali panjangnya. Paham? Sama dengan 2,4. Paham ya? Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Jika tidak ada, saya mau minta teman-teman untuk menjawab soal ini. Ya, siapa yang mau maju menjawab soal ini? Silakan. Oh ya, silakan maju Mbak.
sisi tegak slope kali 2 kali panjang slope. Sisi tegaknya berapa? 20 cm. 20 cm sama dengan 0,2 meter kali 2 ya. Rumusnya kali 2 kali 8 meter. Jadi karena dia itu di sini ada 8 meter, di sini 20 cm, maka kita jadikan meter semua. Dari senti ke meter berarti 0,2. Jadi 0,2 meter kali 2 kali 8 meter sama dengan 3,2 meter persegi. Oke, betul ya? Mbak siapa lagi? Mbak Safira. Oke, Mbak Safira. Oke, selanjutnya yang nomor 2 siapa yang maju? Oke, silakan Mas. Oke, kita bahas untuk soal nomor 2. Soalnya berbisting kolom dengan dimensi kolom 20 kali 20 dengan tinggi kolom 5 meter, maka hitunglah luasannya. Kembali lagi kita ke luasan. Luasan adalah ukurannya meter persegi ya, benar meter persegi. Oke. Kemudian kita cek untuk rumusnya luasan berbisting adalah luasan berbisting yang perbedaannya tadi ya, ini slope, ini kolom, gitu ya. Panjang kali tinggi kolom kali 2 ditambah lebar kali tinggi kolom kali 2. Jadi rumusnya berbeda ya, rumusnya berbeda. Kita lihat panjang kali tinggi. Panjangnya berapa? 20, masih dengan 20 ya. Tingginya berapa? 5 meter ya, kali 2. Nah, ini karena ini tingginya 5 meter gitu ya. Kemudian ini ukurannya yang panjangnya itu 20 cm, maka dijadikanlah kita satu ukurannya meter ya pakai meter semua, cm pakai cm semua. Nah, kalau ini pakai meter, jadi 0,2 meter kali 5 rumusnya adalah 5 itu tingginya ya, 5 tingginya kali 2 rumusnya. Nah, kemudian ditambah lebarnya sama juga, lebarnya 20 dijadikan 20 cm jadikan meter, 0,2 kali berapa tingginya? 5 kali 2 sama dengan 4 meter. Oke ya? Oke, betul semua. Mas siapa tadi? David. Oke, Mas David. Baik ya. Oke teman-teman, berarti teman-teman sudah paham ya, sampai sini sudah paham. Oke. Habis ini saya akan minta teman-teman semua untuk berkelompok, kita mau diskusi. Oh ya, sebelum itu teman-teman semua, teman-teman bisa membaca buku konstruksi bangunan rumah tinggal sederhana. Di situ udah ada lengkap ya, mulai dari perencanaan, ada RKS, ada merencanakan denah, ada apa namanya, begisting juga termasuk dan lain sebagainya ada ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari buku ini, gitu ya. Buku konstruksi bangunan rumah tinggal sederhana. Oke, sekarang saya akan minta teman-teman semua untuk membagi menjadi 3 kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok akan membahas desain ini satu-satu. Ya, misalnya nanti kelompok 1 membahas desain yang kolom ini. Nanti silakan kalian cek gitu ya, bagian-bagian dari desain ini ada apa saja sih di bagian ini gitu ya, ditulis ya, ditulis masing-masing kelompok. Kemudian nanti tugasnya diupload di Elena ya. Saya juga sudah mengunggah materi ya, materi tentang begisting di Elena. Nanti bisa teman-teman akses kapanpun, bisa untuk panduan tugas dan lain sebagainya ya. Silakan nanti akses di Elena. Kemudian untuk tugasnya juga nanti silahkan diunggah di Elena.
Jadi tugasnya ini silahkan saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi ya. Berdiskusi masing-masing kelompok mencari bagian-bagian apa saja yang ada di Begisting ini. Ya, silahkan berkelompok ya, silahkan dibagi kelompoknya. Bisa digeser menyatu gitu ya. Kemudian nanti didiskusikan. Jadi pas media pembelajaran kita bisa kayak gini tapi ya slow. Jadi mulai dari ya. Oke. Oh, berarti Oke teman-teman, waktunya sudah habis gitu ya. Waktunya sudah habis. Untuk hasilnya seperti apa, bagian-bagiannya apa sudah teman-teman catat semua ya. Oke, sudah teman-teman catat semua. Kemudian nanti boleh teman-teman diskusikan di luar kelas karena kita jamnya sudah selesai gitu ya. Di luar kelas didiskusikan, ditambah dengan nanti bisa ditambah dengan literatur lainnya seperti kayak jurnal gitu ya. Apa itu Begisting, bagian Begisting itu gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu bisa teman-teman diperkuat dengan teori-teori yang ada. Nah, hasilnya nanti silakan di-upload di Elena ya. Nanti akan saya cek di situ juga materinya juga sudah ada semua di sini ya. Dicek di Elena masing-masing. Oke, begitu teman-teman semuanya. Silakan bisa duduk seperti posisi semula lagi. Kuliah kita hari ini gitu ya tentang konstruksi bangunan materi Begisting. Nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk memperdalam materinya, bisa dilanjutkan melalui asinkronus gitu ya, yaitu Elena. Silakan nanti diakses di Elena untuk materi-materinya. Dan jangan lupa hasil diskusinya tadi itu silahkan dimasukkan di ruang diskusi di Elena ya, di Elena di akun teman-teman ya, di akun masing-masing. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini sudah cukup. Akan saya simpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa itu Begisting, fungsinya Begisting untuk apa, bagiannya untuk apa. Bahkan untuk menghitungnya juga kita sudah belajar tadi ya. Oke teman-teman semua, salam sehat gitu ya. Sehat selalu, tetap semangat gitu ya. Semangat belajar, pintar-pintar membagi waktu gitu ya. Belajar bukan hanya di kelas ini, bukan hanya dari materi yang saya berikan saja, tapi juga silahkan teman-teman bebas mencari literatur dari manapun ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu hari ini kita bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.